Halo semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, kali ini gue mau nyeritain tentang anime yang genrenya horor yang judulnya Junji Ito Collection, Tommy. Oke, langsung aja ke alur ceritanya. Diawalin sama murid sekelas yang lagi berduka datang di pemakaman teman kelas mereka yang namanya Tommy. Abis itu di kelas, wali kelas mereka Pak Takagi ngungkapin bela sungkawa sama kematian Tommy ini. Dia juga bilang kalau pelaku yang bunuh Tommy masih belum ketangkep. Tapi tiba-tiba... Sumimasen, okurete. Tommy? Macam kayak gak ada apa-apa, dengan senyum manisnya Tommy bilang minta maaf karena telat datang. Ngeliat Tommy datang, sekelas pada heran kok bisa cewek ini nih hidup lagi. Jam istirahat, Pak Takagi nanyain Tommy. Dia nganggepnya kalau cewek itu tuh kembarannya Tommy. Tommy bilang kalau dia anak tunggal jadi nggak mungkin punya saudara kembar. Abis itu Tommy nggodain Pak Takagi dan meluk erat kayak pacar yang udah lama nggak ketemu. Di kelas 1B, semua siswa pada ngomongin Tommy ini. Mereka masih belum percaya kalau Tommy itu balik hidup lagi. Lalu ada cowok kelas yang ngabarin Pak Takagi masuk rumah sakit. Dia bilang kalau Pak Takagi ini teriak-teriak gak jelas sambil nyebut nama Tommy. Di situ Tommy yang datang cuma senyum dan bilang, Takagi sensei osoi wa ne. pulang sekolah, Reiko yang lagi jalan pulang disamperin sama Tommy. Pastilah Reiko ini nyuek-nyuekin Tommy. Pas nyampe di jembatan, Reiko kaget ngeliat Tommy berdiri di jembatan di tempat pas itu Reiko pernah buang sesuatu di sungai. Reiko pun lari sekuat tenaga. Tiba-tiba Yamamoto berhentiin dia. Yamamoto ngajakin Reiko buat nyerahin diri. Flashback di hari kematian Tommy. Kelas 1B lagi ada kegiatan eskul di luar sekolah. Abis kegiatan beres, Pak Takagi ngasih waktu bebas sebelum mereka pulang. Pak Takagi yang lagi ngerokok disamperin sama Tommy. Tommy ngaku kalau dia hamil anak Pak Takagi. Tiba-tiba Yamamoto pacarnya datang dan minta penjelasan sama Tommy. Mereka berdua pun ribut di situ. Dan si Yamamoto nggak sengaja nyebabin Tommy jatuh ke bawah. Mereka semua duga Tommy udah mati. Yamamoto panik, dia mau manggil ambulan tapi dilarang sama Pak Takagi. Dia bilang nanti bakalan Yamamoto yang dituduh ngebunuh Tommy. Teman kelas mereka sama aja kayak Pak Takagi. Teman-teman kelasnya juga malah ngedukung buat gak ngelaporin dan malah nganggep Tommy ini pantas mati. Pak Takagi malah bilang, Oi Danshi, kyou wa gijutsu no jugyo ga atta na. akhirnya Pak Takagi sama semua murid cowok mulai ngemutilasi mayat Tommy ini. Mereka lepas baju biar darah Tommy nggak kena di seragam mereka. Pas ngelakuin itu, Tommy ternyata belum benar-benar mati. Mereka megangin badannya sambil nutup mulutnya biar si Tommy diem. Dan akhirnya dibunuh beneran. Pak Takagi sambil ngejelasin tentang organ-organ sama murid-muridnya itu. Dia kayak belajar praktek biologi beneran. Abis selesai, mereka pun bersihin diri di sungai. Ternyata mereka udah motong-motong tubuh Tommy sesuai jumlah mereka. Dan semua siswa masing-masing diminta buat buang di daerah yang orang susah nemuin. Jadi yang dibuang Reiko di jembatan itu salah satu bagian tubuhnya Tommy. Balik lagi ke masa sekarang, Reiko sama Yamamoto yang mau nyerahin diri ke polisi dikejar sama teman kelasnya. Mereka nggak setuju kalau dua orang ini ngelapor. Akhirnya teman kelasnya berhasil nemuin mereka berdua. Tommy tiba-tiba ada di situ. Nani yatteru no? Anata tachi. 3 hari kemudian, Reiko pindah keluar kota. Ternyata murid kelas 1B banyak yang pindah juga. Dan mereka nggak tahu nasibnya Tommy ini kayak mana sekarang. Reiko yang lagi jalan-jalan di pantai nemuin bungkus yang dia buat buang tubuh Tommy dulu. Ternyata bagian itu bisa tumbuh kayak tumbuhan dan ngebentuk Tommy ini. Akhirnya Tommy ini hidup lagi.
2 tahun kemudian ada cowok yang ngeliat Tommy di pantai itu. Dia namanya Kitayama Tadashi. Saat dia lagi jenguk pacarnya yang namanya Yuki, Yuki lagi nungguin ada orang donor ginjal biar dia bisa sembuh. Yuki ngeliat dari jendela kalau Tadashi ini bareng cewek lain. Sorenya cewek ini datengin Yuki. Dia ngenalin dirinya dengan nama Reiko. Si Reiko alias Tommy ini langsung to the point dan bilang kalau Yuki nggak boleh ketemu lagi sama Tadashi. Dia bahkan bilang kalau Tadashi ini pengen cepat putus sama Yuki. Yuki yang kesel sama omongan Reiko akhirnya minta perawat buat ngeluarin dia dari ruangannya. Di rumah sakit, dokter yang ngurusin Pak Takagi bilang kalau Pak Takagi ini kabur dari rumah sakit. Mereka juga ngebahas tentang kasus Tommy 2 tahun lalu. Sampai sekarang pelakunya nggak ketangkep. Banyak yang curiga kalau Pak Takagi inilah pelakunya. 俺は高木が犯人じゃないかと思ってるんだ。ここに来た理由がその被害者富江の幽霊に会ったからとかで。 Di ruangannya, Yuki yang lagi didatengin sama pacarnya gak mau sama sekali ngeliat muka Tadashi. Dia cuma bilang kalau Yuki minta putus dan ngeikhlasin Tadashi sama Reiko. Tadashi yang bingung akhirnya nanya langsung ke Reiko apa bener dia jenguk Yuki dan bilang yang enggak ke pacarnya itu. Malahan, Reiko ini bilang ke Tadashi kalau Yuki suka sama dokter di rumah sakit itu. Tadashi nggak mau kemakan omongan cewek ini. Dia tahu kalau yang diomongin Reiko ini semuanya bohong. Reiko pergi dan bilang bahkan namanya Reiko itu cuma bohong. Tadashi mulai nginget-nginget awal mula dia ketemu sama Reiko ini. Dia selalu mikirin cewek ini mirip banget sama artikel pembunuhan yang dia baca 2 tahun lalu. Tadashi yang lagi ngelamun mikirin itu dikagetin sama Reiko yang tiba-tiba datang. Reiko bilang kalau dia beneran cinta sama Tadashi. Tadashi yang lagi dipeluk sama Reiko tiba-tiba pas ditanyain polisi, Tadashi bunuh Reiko tanpa alasan. Orang yang ngaku bapaknya Reiko ini datang. Ternyata dia itu Pak Takagi. Tujuan dia ke situ tuh buat mastiin si Reiko ini beneran mati kali ini. Dia bahkan bahagia dan mempersilahkan dokter buat donorin ginjalnya Reiko. Yuki seneng banget operasinya berhasil berkat donor ginjal itu. Tapi perawat gak mau ngasih tahu siapa yang udah donor ginjal itu. Yuki lagi-lagi gak mau makan. Dia ngaku kalau nggak lapar, perutnya sekarang nambah besar dan dia tiba-tiba ngerasain sakit. Dokter akhirnya mutusin buat bedah perut Yuki. Mereka dibuat kaget karena dari perut Yuki ada kepala orang. Dan kepala ini bilang, "Watashi wa hontou wa Tomie tte iu no." Thank you.